Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Musniati, dosen prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UNW Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran keperawatan medikal bedah 1. Keperawatan medikal bedah 1 akan dipelajari pada semester 3 atau semester ganjil dengan bobot 3 SKS dengan pembagian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada teori, perhitungan jamnya 1 SKS 50 menit, artinya 100 menit per minggu. Sedangkan praktikum 1 SKS hitungannya 150 menit per minggu. Deskripsi mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 ini merupakan mata kuliah yang menguraikan tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Peran perawat medikal bedah, mengenal program dalam penanggulangan penyakit tropis, HIV/AIDS dan penyakit endemis. Selain itu, membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang akut dan kronis, meliputi fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis. Capaian pembelajaran pada keperawatan medikal bedah ini adalah 1. Menguasai konsep teoritis kebutuhan dasar manusia. Kedua, mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, baik yang sehat dan sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek biopsikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. Yang ketiga, mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai wewenang klinis. Yang keempat, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data dan metode yang sesuai. Dan yang terakhir adalah menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Materi pembelajaran yang masuk dalam keperawatan medikal bedah 1 ini adalah konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Yang kedua, peran perawat medikal bedah dalam kebijakan kesehatan, baik nasional dan internasional. Yang ketiga, penyakit tropis seperti malaria, DHF, tifoid, dan filariasis. Yang keempat, penyakit infeksi endemis, SARS, flu burung, dan difteri. Yang kelima, masuk di sana penyakit HIV/AIDS. Dan yang keenam, kita mengenal konsep teori dan asuhan keperawatan, masalah patologis, sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, sistem perkemihan, sistem metabolik endokrin, dan sistem pencernaan. Untuk pembelajaran yang di kelas dilakukan dengan tatap muka atau daring dan diskusi kelompok, kecuali pembelajaran praktikum dilakukan di laboratorium. Kriteria penilaiannya dengan tingkat kehadiran atau absensi yang diambil 10%, tugas dan keaktifan 10%, praktikum yang dilakukan dengan ujian OSCA diambil 20%. Selanjutnya UTS 30% dan UAS 30%. Itulah penjelasan singkat mengenai RPS keperawatan medikal bedah 1. Selanjutnya, kita tonton materi pembelajaran praktikum pemasangan EKG yang akan dilakukan di ruang laboratorium keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita mau untuk apa?
Pemasangan EKG. sudah tahu tujuannya apa? Untuk menekan jantung. Apa lagi? Listrikan jantung. Ya, terus apa lagi? Ya, Yuk, untuk yuk. mengetahui irama jantung dan itu aja. Jadi nanti kalau kalian ketemu sama ini kan biasanya untuk kalian mendiagnosa adanya suatu permasalahan yang ada di jantung. Ya, itu tujuan kalian untuk melakukan pemeriksaan EKG. Nanti kalau kalian ketemu dengan pasien yang mengatakan kok dada saya terasa sakit, terus saya sering sesak napas. Nah, itu nanti kan biasanya nanti kan akan dilakukan pemeriksaan dulu sama dokter. Nah, nanti biasanya kita berkolaborasi dengan dokter dalam pemasangan EKG. Nah, apa kepanjangannya EKG? Elektrokardiogram. Jadi ini EKG ya. Ini mesinnya. Yang perlu kita siapkan nanti alat-alatnya. Yang perlu kita siapkan alatnya adalah jeli. Kalau bisa ini jelinya jeli yang untuk elektrode. Terus kalian siapin bengkok. Untuk apa bengkoknya? Untuk membuang Sampah. itu tisu. Ya, ini ada apa? Alkohol swab. Alkohol swab. Untuk apa? Untuk membersihkan. Untuk desinfektan. Terus yang ini apa? Untuk membersihkan jeli-jeli. Kalian sudah ini masa kalian nggak bisa ya. Jadi ini ya, ibu langsung aja. Ini untuk pemasangan EKG. Kita langsung pemasangan EKG. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi nanti di rumah sakit bukan asal masang saja. Ini ada berapa? Ini sadapan istilahnya. Ini sadapan. Ini yang untuk di dada itu ada 6 sadapan. Ini yang harus kalian ingat, yang sering sekali misalnya nggak ada tulisannya. Ini misalnya kehapus tulisan-tulisan ini. Yang harus kalian ingat ininya warnanya sebagai penanda. Ya. Karena biasanya karena sudah lama sama kayak ini udah mulai kabur. Nah, ini C merah. Biasanya untuk ada yang bilang C1, ada yang bilang V1. Ya. C1 kuning. Terus yang ini Merah, kuning, hijau. ya, ingat pelangi. Merah, kuning, hijau. Terus apa lagi? Setelah hijau. Nih, ini kan sudah mulai kehapus ini. Ini yang 6 ini. Nih. Ini yang 4. Coklat gimana gitu? Merah, Kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. Ini yang harus kalian ingat. Hijau, coklat, hitam, ungu. Jadi terakhir itu ungu. Ini kan sudah mulai kehapus ini kan? Iya. Ya kan? Nah, itu maksudnya ibu bilang kalian harus perhatikan. Jangan nanti agak ke belakang sedikit. Nah, ini yang sering kalian lupa. Kalau di rumah sakit berwarna kan? Iya. Jadi diperhatikan, jangan sampai salah. Nanti ini beda tempatnya akan merubah hasilnya. Jadi selalu ingat, pokoknya yang paling utama itu adalah di sini adalah merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. Terus kalau yang ini sudah ada tulisannya. Ya, udah tahu ya. Jadi nanti ini yang untuk tangan, nih tangan dua-duanya. Merah. Ya. Merah, kuning, hijau, hitam. Ini ada merah, kuning. Ini kalian ingat aja. Kalian ingat tangan kalian. Kanan merah, Kuning, kiri. Nah, kalau hijau di kaki nih, di foot. Tulisannya ada biasanya di sini. Di mana ini? Kiri. Nih, Kanan. jadi ini yang kanan ini sifatnya grounded. Jadi netral dia. Nggak dipasang pun nggak masalah sebenarnya. Tapi alangkah lebihnya dipasang ya. Cuma nanti maksudnya ibu dia grounded, istilahnya dia nggak terlalu berpengaruh yang ini. Baik, tapi sebelum kita mulai kita
komunikasi dulu dengan pasien. Ini alat, sebelum kita ke pasien kita siapin. Ini nanti Ibu ajarkan cara untuk mesinnya sampai ada nama, umur, terus sama apa namanya, tinggi badan, berat badan, semua ada di sini. Jadi nanti pada saat ngeprint itu akan kelihatan hasilnya. Baik, kita perkenalkan diri ya sama apa namanya. Sebelum kita mulai kita perkenalkan diri sama pasien. Jadi ya kalau misalnya dia muslim, usahakan kalian secara muslim. Tapi kalau misalnya kalian kayak mie kan, ya selamat pagi atau siang atau sore. Sebelum ke pasien kita ucapkan assalamualaikum atau pagi atau siang ya. Assalamualaikum Pak, gimana kondisinya? Masih seperti biasa, Bu. Masih sesak? Ya masih. Terus masih sering nyeri dadanya? Iya. Jadi untuk menunjang ini ada masalah di jantung Bapak, jadi kami akan melakukan pemeriksaan EKG namanya. Jadi pemeriksaan ini untuk mengetahui apa namanya, adanya masalah salah satunya di irama jantung. Ya, kelistrikan jantungnya juga di situ. Baik Pak, kami mulai ya. Permisi ya. Iya. Sebelum kita ke pasien, ini kalian pasang Hanskun. handskun. Kalau ini handskun apa? Bersih. Jangan pakai handskun steril ya. Ya, Bu. Kita sudah jelasin sama pasien. Nah, ini fungsinya sekarang. Yang ini fungsinya untuk desinfektan. Tapi kalau misalkan ada pasien pada jantung tuh keringetan deh, ya kalian bisa gunakan tisu. Gunakan tisu ya untuk mengeringkan. Tapi kalau dia terlalu banyak bisa kalian gunakan waslap. Jadi kalian lap dulu pasien. Kalian lap karena nanti kalau kalian masang apa namanya sadapannya, dia akan licin. Ya, dia akan jatuh. Nah, selanjutnya kita mulai. Ini kita bersihkan. Kita bersihkan dulu. Bagian yang akan, kan kita bisa perkirakan bagian yang akan kita pasangkan. Kalian bersihkan juga, ya. Iya, ini harus didesinfektan karena ini kan biasanya satu EKG ini, apalagi kalau di rumah sakit semua orang pakai kan, takutnya nanti menular. Ada penyakit kulit atau apapun itu kan nanti menular, ya cairan-cairan tubuh. Jadi ini kalian bersihkan seperti ini pun boleh, atau langsung di elektrodenya, terserah kalian. Jadi kita memasang EKG itu di interkostal. Ini klavikula. Ini klavikula yang paling besar, ini klavikula. Ini sih ya. Jadi ini nih, ini kan sudah mulai. Ini kan di bawahnya ada di sini tulang iga di bawahnya. Jadi ini bisa. Nih. Satu. Ini kan kalau yang kayak gini nih agak lebih enak nih. Nih, dua. Maaf ya, ini agak sakit. Nih, ini teraba dia. Karena interkostal itu dia kayak gini. Jadi ini tulang iga. Di Ini tengah-tengah. ya, di tengah-tengahnya. Intra gitu. Karena nanti kalau sampai di tulangnya kan hantarannya beda nanti. Jadi ini yang ICS 4. C1. Ya. Jadi yang untuk C1 itu ada di ICS ICS 4. 4. Intrakostal 4. Terus kita lanjut. Yang ini di sejajar dengan Sejajar dengan ICS 1. C1. C1. Berada Sama. tetap berada di dia ICS sejajar 4. dengan C1. Oke, dengan C1 di sebelah sebelah Kiri. mana? Kiri. Sekarang kiri, yang tadi kan kanan. Iya. Eksternal. Ingat ya, jangan sampai salah. Terus yang C apa duluan? C4. Kenapa C4? Karena Untuk menentukan berada di itu apa namanya? Mid clavicle. Jadi dia berada di C5. ICS 5. Ya, CS5 di sebelah
Kiri. Kiri. atau sejajar dengannya apa Mid namanya? clavicular. Mid Clavicular. Ini kan? Kan mid clavicular di sini deh. Ini apa namanya ini? Ayo. axilla. Bukan, Kak. Ini axillaris anterior yang ini loh. Apa? Bukan mid clavicular. Mid clavicula atau kalau mid axillary mid clavicula. Iya, mid clavicular. Ya, mid clavicula. Ya, mid clavicular. Dengan C4. Mana C4? Yang Coklat. Berada di ICS 5. Bagus ya. Nah, terus C3. C3 Berada di antara C2 dan C4. Tapi di pasti tulangnya. Terus selanjutnya C5 berada di aksila. axillaris anterior. Ya, Nih bagian axillaris anterior. anterior. Sejajar dengan C5 anu C4. lalu yang ini Mid aksila. axillaris. Ya, sejajar dengan C5. Nanti ntar. Pas nanti aja tuh. Selanjutnya Mas kuning itu. Sekarang ini sudah apa? Ya, Coba. udah. Ya. Di mana tadi? Merah di kanan. Ini tadi sudah ditaruh jeli ya, sebelum barang melakukan tindakan. Alangkah baiknya ini kena di bagian sininya, hadap sini loh. Kenapa? Ini kan ada nadi. Ya. Memang terlalu dalam sampai sini. Nah, alangkah baiknya ini pas sanunya itu loh. Ini loh, ini aneh. Kuning. Jadi pas kayak gini loh. Jadi kalau tangan seperti ini, pas seperti ini. Oh, itu. Ya, jangan terlalu dalam seperti ini. Pas Jadi, yang ini. pas kena bagian besinya ini. Iya. Coba. Baru ke Kaki. Tas bawah. Pasang hijau. tolong dipasang. Sampai. Tadi sebelumnya kita sudah bersihkan kakinya ya. Ya. Sudah. Oke. Sekarang kita mulai perekaman. Bionet ya. Kita mulai dari sini ya, biar kelihatan. Ini kan kalian bisa lihat. Ini sudah semua. Ini jantungnya ya, kelihatan ya. Ini jantungnya, denyutan jantungnya 65 73 ya. Ini kecepatannya 20. Memang ini sudah standar. Kita mulai, kita untuk mau apa namanya? Nulis. Jangan dulu. Kita mau nulis nama ya. Tulisannya data kayak gini. Jadi kalian tekan ini. Nah, ini kan ada ID. ID itu biasanya ID-nya pasien ya. Tanda pengenal pasien itu biasanya ada di lengannya. Kamu tulis misalnya di lengannya berapa? Misalnya kita tekan dulu enter. Ini enter. Bagian yang ini enter, ini kursor kiri kanan. Jadi kalian tinggal tekan ini. Nah, nanti kan ID, nomornya berapa misalnya. Kalian kayak HP lama. Jadi ini kan 1 ya. 1. Tekan sampai ada kelihatan nomor 1. Nah, ini kan 1, kelihatan 1. Nah, enter ya. Terus kursornya, ini kursor ya, kiri kanan. Terus seknya. Cewek apa cowok? Female apa male? Female. Male itu cewek. Female. Udah, terus Kursor. berapa ini? Sentimeter berarti berat badan. Berapa? Tinggi badannya? 165 deh. Nah, Di samping. enter. Terus
baru Kursor. berat Berat badan. badannya. Nah, berat badannya 60. 60. 62. Udah selesai. Baru Kopi. es kopi. Seperti itu. Selesai dia. Oke, baru kita ini sudah di copy. Kalian tinggal restart yang ini printernya. Ini nanti nunggu sampai 10 detik atau langsung tekan ini bisa. Oke, selesai. Ya. Sudah kan? ID, nama, nanti analisisnya di sini. Ya. Ini enggak kelihatan analisisnya. Biasanya nanti ada sinus right seperti ini. Heart rate-nya yang di rumah sakit enggak ada ya. Kalau enggak ada misalnya kamu tulis nama di situ ya. Kamu tulis dia. Kalau yang di sini nanti lengkap dia heart rate-nya keluar dengan sendirinya sama. Kalau ini sudah kelihatan langsung hasilnya. Nah, nanti kalau misalnya nggak ada, kalian harus tulis namanya, ID-nya berapa, berat badan berapa. Jangan sampai nanti kalian ketukar pasiennya. Karena kalau ini ketukar, nanti takutnya apa? Tukar. Bukan pasiennya nanti dikirain yang ini sakitnya lebih parah, yang satuan ternyata enggak. Nah, kalau sudah kita melakukan pemeriksaan, kita beritahu kepada pasiennya, Pak, pemeriksaannya sudah selesai dan hasilnya nanti didiskusikan dengan dokter. Nanti saya kasih ke dokternya, biar Bapak lebih diperjelas sama sama dokternya. Tapi untuk dari hasil yang sudah dilakukan pengecekan, jantung Bapak tidak mengalami masalah. Ya, terima kasih Pak ya. Saya buka dulu. Nah, nanti setelah kita harus komunikasikan dengan pasien. Jangan sampai pasiennya nanti nggak nyaman sama kita. Jadi kita bersihkan. Jangan sampai nanti dibiarkan pasiennya nggak enak loh, pasien bekas jeli tidak dibersihkan. Kondisi pasien, bajunya ini dipasangkan, baru nanti sampai di situ ya. Ada pertanyaan? Jelas. Cukup jelas? Iya. Masih ingat warna-warnanya? Masih. Apa? Merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. Ini Merah, kuning, hijau, hitam. Asmitas. pokoknya ingat ini ada di tempat kanan. Pokoknya kamu ingat di sini Merah. kanan merah. Merah. Gitu aja ya. Merah, Kita hitam. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.